Pernah nggak sih kalian ngerasa makin sibuk, tapi kok kayaknya makin sedikit hal berarti yang berhasil kita capai? Kita semua tuh kayak kejebak dalam perlombaan yang sama. Tapi gimana kalau ternyata selama ini kita lari ke arah yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal Quran. Gimana nih kabarnya sobat Quran? Kita masuk ke topik yang udah ditunggu-tunggu banget, yaitu Paham Quran, edisi Pelajari Bahasanya, Rasakan Kemujizatannya. Dan kali ini kita bakal bongkar cetak biru produktivitas ilahi, rahasia dari surah Al-Asr. Coba deh perhatiin kutipan ini. Gagasannya benar-benar melawan arus kan? Kebanyakan tips produktivitas itu fokusnya gimana cara kita ngatur kalender, ngatur jadwal, tapi surah Al-Asr ngasih kita sebuah fakta yang, jujur aja, agak menakutkan. Waktu itu bukan sumber daya yang bisa kita kelola. Waktu itu aset yang nilainya terus turun, yang terus lari dari kita, kayak es batu yang mencair di genggaman. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bedah lebih dalam urgensi linguistik di balik hitungan mundur ini. Dan kenapa efisiensi sendirian itu justru ujung-ujungnya malah bikin rugi. Kuncinya? Ternyata kita butuh strategi investasi bareng-bareng. Sebuah konsep yang sering banget dilupain sama budaya modern. Oke, kita mulai ya. Kalau mau ngomongin produktivitas, kita harus paham dulu modal utamanya, waktu. Tapi, apa sih waktu itu menurut Al-Quran? Percaya deh, ini bukan sekedar jarum jam di dinding. Ini jauh, jauh lebih dalam dari itu. Jadi, pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab, sebenarnya Al-Asr itu apa? Kita kan sering banget ya nerjemahinnya sebagai waktu atau masa, tapi apa ia sesimpel itu? Kita tahu di dalam Al-Quran, setiap kata itu dipilih dengan presisi yang luar biasa. Jadi kenapa Allah milih kata Al-Asr? Kenapa bukan kata lain buat waktu? Misalnya zaman, dahar, atau waqt? Pasti ada rahasianya. Nah, ini dia nih, yang keren banget dari sisi bahasanya. Kata Al-Asr itu akarnya punya arti memeras. Coba bayangin deh, kayak lagi meras jeruk sampai saripatinya keluar semua. Jadi, Al-Asr itu bukan sembarang waktu. Dia adalah waktu yang intisarinya tuh lagi diperas habis-habisan. Para ahli bahasa menggambarkannya seperti cahaya senja yang warnanya udah merah banget di ufuk barat. Itu bukan cuma penanda waktu kan? Itu sinyal yang dramatis banget. Hei, hari ini akan segera berakhir. Malam akan datang dan nggak ada tombol putar balik. Jadi di dalam satu kata ini, kerasa banget ada unsur desakan, rasa final, dan tekanan. Dan Allah memulai surah ini dengan sebuah sumpah, wal asr, demi waktu yang sedang diperas abis itu. Gini deh, kalau Allah udah bersumpah pakai sesuatu, itu artinya status hal tersebut diangkat jadi super penting. Ini bukan cuma pernyataan, perhatiin waktu ya, bukan. Ini tuh kayak Allah nekan tombol stopwatch raksasa buat seluruh umat manusia, sambil bilang, hitungan mundur kalian sudah dimulai. Setiap detik yang lewat adalah bagian dari sumpah ini. Coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Waktu itu bukan sesuatu yang kita kumpulin. Justru sebaliknya, waktu adalah modal yang terus-terusan dikurangi dari rekening hidup kita. Setiap detik yang lewat itu artinya -1, bukan +1. Ini adalah aset yang terus menyusut. Jendela kesempatan kita buat berinvestasi makin sempit setiap detiknya. Ini bukan cuma kiasan, ini realita matematis dari keberadaan kita. Oke, setelah Allah bikin kita sadar soal hitungan mundur kosmik ini, dia langsung ngasih vonis. Sebuah diagnosis tentang kondisi standar, kondisi bawaan pabrik kita sebagai manusia. Dan sejujurnya, diagnosisnya ini lumayan mengejutkan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Coba perhatikan deh pilihan katanya. Allah pakai inna, partikel penekanan yang artinya sungguh, pasti, nggak diragukan lagi. Terus al-insan pakai alif lam yang nunjukin semuanya, artinya seluruh umat manusia, nggak ada kecuali. Dan lafi khusr, ada penekanan lagi di situ, artinya benar-benar terbenam di dalam kerugian. Jadi kondisi default kita, settingan awal kita adalah rugi. Tapi apa sih arti khusr ini? Kata ini tuh jauh lebih dahsyat dari sekedar rugi biasa. Ini bukan levelnya kayak kehilangan uang jajan, tapi ini levelnya perusahaan raksasa yang bangkrut total. Ini bukan kayak ketinggalan kereta, tapi kayak kapal yang karam di tengah badai. Hilang semua muatannya, krunya, kapalnya, semuanya. Khusr itu kerugian total, katastrofik, yang mencakup segalanya. Ini kehancuran mutlak. Dan ini bukan interpretasi yang dilebih-lebihkan loh ya. Para ulama tafsir sepakat, khusr di sini artinya kebinasaan total. Bukan cuma rugi di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi bayangin, stopwatch udah jalan dan secara default kita semua lagi meluncur ke arah kebangkrutan total. Ngeri kan? Tapi kemudian muncullah satu kata kecil yang mengubah segalanya.
satu kata yang jadi titik balik dari keseluruhan cerita surah ini. Illah, yang artinya kecuali. Setelah vonis yang begitu berat, Allah memberikan jalan keluar. Ini adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Inilah kuncinya. Kunci untuk membalikan keadaan dari rugi total menjadi profit abadi. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Dan yang luar biasa, Allah nggak cuma ngasih daftar peraturan. Enggak. Allah ngasih kita sebuah cetak biru, blueprint untuk sebuah portofolio investasi yang anti rugi. Sebuah strategi 4 bagian yang dirancang khusus untuk nyelamatin kita dari khusr. Nah, ini dia 4 syaratnya. Yuk, kita bedah satu persatu pakai analogi investasi biar gampang. Pertama, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman itu fondasinya, aset inti kita. Tanpa ini, investasi lain nggak bakal punya dasar yang kokoh. Kedua, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Nah, ini tindakan investasinya. Aksi nyata yang menghasilkan profit di portofolio akhirat kita. Ketiga, watawasaw bil haq, dan saling menguatkan dalam kebenaran. Ini adalah tim manajemen resiko kita. Tim yang mastiin investasi kita nggak melenceng kemana-mana. Dan keempat, watawasaw bis sabr, saling menguatkan dalam kesabaran. Ini strategi jangka panjangnya, biar kita bisa bertahan lewatin badai dan krisis. Sekarang, coba perhatiin deh 2 syarat terakhir. Keduanya pakai kata yang sama persis, tawasaw. Ini momen wow-nya dari sisi bahasa. Kata ini tuh punya pola yang menunjukkan aksi timbal balik 2 arah. Jadi ini bukan sekedar menasehati, yang kesannya kan satu arah dari atas ke bawah. Tawasaw itu artinya saling berwasiat, saling ngingetin, saling nguatin. Kayak sebuah jaringan akuntabilitas, peer-to-peer. Nah, inilah inti dari strategi komunal yang sering banget kita lupakan. Inilah alasan kenapa semua productivity hack yang cuma fokus ke individu pada akhirnya, menurut blueprint surah Al-Asr, bakal gagal. Kenapa gitu? Pertama, produktivitas sendirian itu bisa aja tinggi banget, tapi salah arah. Kamu bisa aja efisien banget manjat tangga, tapi ternyata tangganya nyender di tembok yang salah. Sia-sia kan? Kedua, burnout itu beneran ada. Tanpa support system, tanpa teman yang saling nguatin, kita pasti capek, pasti lelah. Ketiga, kebenaran atau al-haq itu berat. Perlu dijaga dan dikuatin bareng-bareng biar kita nggak goyah. Dan terakhir, kesabaran atau as-sabr itu olahraga tim. Ngadepin ujian sendirian itu rapuh banget, tapi kalau bareng-bareng kita jadi lebih kokoh. Jadi, pertanyaannya gimana cara kita nerapin blueprint ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita geser dari teori ke praktek. Ini soal mengubah cara pandang kita tentang apa sih arti produktif yang sebenarnya. Bagan ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh yang kiri, itu model produktif sendirian. Mungkin ada dampaknya, tapi terbatas dan rapuh banget. Sekarang bandingin sama yang kanan, model tawasawa. Produktif bareng-bareng, dampaknya jadi eksponensial, keberkahannya melimpah, dan ketahanannya kokoh. Kenapa? Ya karena pas satu jatuh, yang lain ngangkat. Pas satu lupa, yang lain ngingetin. Ini adalah sistem yang emang dirancang untuk sukses jangka panjang. Jadi intinya tuh ini Sobat Quran, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan soal nyoret lebih banyak item di to-do list, bukan soal seberapa sibuk kita kelihatannya, tapi soal berinvestasi pada amal-amal yang nilainya terus bertumbuh, yaitu amal soleh, dan melakukannya bareng sama orang-orang yang ikut ngejaga investasi itu biar aman dan terus berkembang. Ini pergeseran dari sekedar sibuk menjadi berbuah. Oke, mari kita rangkum semua ini dalam satu gambaran besar yang semoga bisa kita bawa pulang dan kita renungin dalam-dalam. Ini adalah perjalanan hidup kita kalau dilihat dari kacamata surah Al-Asr. Coba kita lihat timeline ini. Waktu kita lahir, model waktu dikasih dan stopwatch kosmik itu langsung jalan. Setiap detik yang lewat, aset kita berkurang. Dan kondisi default kita, rugi. Fase hidup kita di dunia ini adalah fase investasi, di mana tugas kita adalah ngebangun portofolio 4 bagian tadi, iman, amal, dan tawasi bareng-bareng. Dan saat kita wafat, jendela investasi ditutup, rapat, nggak bisa nambah lagi. Audit pun dimulai. Hasilnya cuma ada 2, profit abadi atau kerugian total. Nggak ada pilihan di tengah-tengah. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua, dan ini mungkin pertanyaan terpenting dalam hidup kita, aset waktu kita terus berkurang, detik demi detik, tanpa bisa kita stop. Pertanyaannya, portofolio macam apa yang lagi kita bangun sekarang? Apakah portofolio yang rapuh karena kita bangun sendirian? Atau portofolio komunal yang kokoh yang dirancang untuk keuntungan abadi? Kita akan lanjut ke topik paham Quran selanjutnya. Jadi tetap ikuti edisi Pelajari Bahasanya, rasakan kemujizatannya. Sekian, syukran jazilan, ila lika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.